Judul yang saya angkat adalah pengelolaan sumber daya alam, energi, ya, termasuk juga ekonomi itu. Bagaimana dalam pengaturan negara khilafah Islam yang berbuah menutup celah hegemoni asing. Jadi nanti kita akan mendiskusikan satu mekanisme yang telah diberikan oleh Islam dan tentu nanti akan bisa kita lihat kenapa pada akhirnya konsep khilafah itu dimusuhi oleh negara-negara barat hari ini. Kita akan temukan jawabannya di situ, termasuk juga dimusuhi oleh penguasa-penguasa di negeri-negeri kaum muslimin yang menjadi rekanannya negara-negara barat, negara asing dan asing. Nah, sebelum ke slide pertama, saya ingin sedikit memberi tanggapan tadi karena ada perbincangan harapan ke pasal 33 UUD 45. Sementara kalau larinya ke sana, kita akan masuk ke situasi yang hari ini juga debatable, karena di situ ketika ada lahan dikuasai, bumi, air, laut, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, itu bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 45, itu justru menjadi landasan formal negara hari ini yang memiliki powerful kewenangan penuh, karena itu dalam penguasaan negara, dan kewenangan penuhnya itu dalam bentuk memberikan konsesinya kepada korporasi-korporasi raksasa. Jadi justru kalau dibawa ke sana itu akan masuk ke situasi yang memang sudah on the track ini, sesuai dengan pasal 33, di mana negara itu menguasai semua sumber daya itu dengan bentuk memberikan konsesi secara penuh. Kemudian nanti kalaupun diprotes lah, balik lagi gitu ya ke ranah yang debatable-nya itu, ini negara atau pemerintah. Jadi nggak akan selesai pembahasannya. Harusnya dikuasai negara, bukan pemerintah. Kalau yang sekarang pemerintah, kalau negara itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Nanti akan kita lihat Islam ternyata nggak sekompleks itu menyelesaikan persoalan ini. Simple dan jelas pengaturannya, termasuk kalau ada kesalahan siapa pihak yang bertanggung jawab bisa di-trace dengan sangat mudah. Kita masuk ke slide pertama. Ditampilkan dulu, Mbak. Jadi saya mulai dengan satu analisis, satu resum dari analisis yang mendalam bahwa problem pengelolaan yang kacau balau hari ini, bagaimana mungkin sebuah negeri yang diberi Allah kekayaan yang melimpah ruah, tapi menjadi negeri yang 50% lebih, ya, karena angka kemiskinan itu di atas 100 juta dari 270 juta orang. Jadi 50% lebih itu menjadi rakyat yang miskin, ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Analisisnya adalah kalau dikaji dari perspektif syariat Islam, buhul masalahnya itu karena penerapan aturan sekuler dalam mengatur sumber daya alam. Jadi apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 50 itu dilawan gitu, oleh manusia hari ini. Padahal Allah di situ dengan bahasa retoris itu sudah menyampaikan apa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki wahai manusia? Waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Hukum siapakah? Ini Allah menantang manusia, ya. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, sementara hari ini terlihat dengan jelas, nanti kita akan masuk ke slide bagaimana sih sebetulnya sumber daya alam ini menurut hukumnya Allah. Kalau hari ini jelas-jelas tidak menggunakan hukumnya Allah. Kemudian juga sebetulnya dalam ayat yang lain, An-Nisa 141, itu Allah melarang keras umat Islam memberikan celah kepada orang-orang kafir untuk menguasai mereka. Berarti segala kebijakan, policy, langkah, MOU yang itu menjadi celah orang-orang kafir itu bisa menguasai umat Islam, itu haram hukumnya menurut syariat Islam. Slide, Mbak. Nah, kita mulai masuk ke memahami, karena ini adalah kunci-kunci bagaimana cara Islam menutup celah itu. Jadi kalau Islam melarang orang-orang kafir itu diberi celah untuk menguasai umat Islam, maka bagaimana mekanismenya juga sudah dibuat.
oleh Islam. Jadi manusia tinggal menjalankan saja. Sumber daya alam, ekonomi, dan seterusnya itu menurut syariat Islam berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Khirosi dan juga diriwayatkan dalam jalur sanad yang lain itu oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah itu telah menyampaikan kepada kita al-muslimuna syuraka'u fi thalas. Dalam jalur periwayatan yang lain itu disebutkan dalam lafaz an-nas. Jadi ada yang al-muslimun, ada yang an-nas. An-nas itu manusia, al-muslimun itu berarti kaum muslimin. Mereka itu syuraka, berserikat dalam 3 hal. Air, padang gembalaan, dan api. Ini adalah jenis benda-benda yang karakteristik pembentukannya itu sangat tidak memungkinkan dimiliki oleh individu-individu, orang per orang. Jadi karakteristiknya itu dalam jumlah deposit yang melimpah ruah itu, maka dalam aturan Islam, Allah itu menetapkan itu milik bersama. Bukan milik negara, apalagi milik privat, apalagi milik korporasi. Nah, ketika ditegaskan seperti itu, dan ini karena dalam hadis berarti semua orang paham, semua umat Islam paham, dan itu menjadi langkah koreksi awal kalau terjadi kebijakan negara yang nggak on the track, tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Islam. Jadi bisa langsung segera dimuhasabah, dikoreksi langkahnya. Tidak masuk ke area yang debatable. Nah, mekanisme teknisnya masuk ke slide berikutnya, Mbak. Saya coba bagi dalam tabel, yang sebelah kiri sendiri itu adalah poin-poin pembedanya, kemudian kolom kedua itu adalah mekanisme hari ini, kemudian kolom ketiga itu adalah mekanisme yang dijalankan di dalam Islam. Jadi ini yang dijalankan oleh Rasulullah ketika beliau membangun negara Islam di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau sampai dengan yang terakhir khilafah Utsmaniyah. Dalam rentang waktu 13 abad, 13 generasi manusia. Nah, saya mulai dari yang pertama, poin pertama. Konsep kepemilikan, tadi sudah saya bacakan hadisnya. Kalau hari ini barang-barang yang ada di bumi ini, yang termasuk sumber daya alam melimpah ruah itu masuk ke ranah hurriyatul milkiyah, yang itu bukan konsep Islam, kebebasan kepemilikan. Berarti kalau dia dekat dengan kekuasaan, kelompok-kelompok oligarki yang merapat dengan kekuasaan, atau penguasanya sendiri bahkan, rezimnya, itu memiliki akses terbesar terhadap sumber daya alam dan ekonomi di negeri-negeri kaum muslimin. Jadi pasti mereka orang-orang yang jumlah kekayaannya luar biasa. Rezim dan oligarki ini. Sementara kalau di dalam syariat Islam, karena itu adalah milkiyah amah, milik umat. Karena milik umat berarti regulasinya tidak kembali ke tangan khalifah. Even khalifah sekalipun tidak bisa membuat regulasi tentang pengaturan sumber daya alam. Tapi harus mencontoh yang dijalankan oleh Rasul, kemudian ijma' sahabat, dan dalil-dalil yang lain. Nah, jadi mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan yang terpancar dari keduanya, yakni ijma' sahabat dan qiyas. Kemudian yang kedua, tentu kalau bicara eksplorasi membutuhkan pendanaan yang besar. Nah, pendanaan yang besar itu juga bisa menjadi celah masuknya hegemoni asing dan asing. Kenapa? Karena hari ini semua negeri kaum muslimin, mau itu Indonesia, Arab Saudi, Iran, Pakistan, semua negeri kaum muslimin hari ini karena khilafah Islamnya belum tegak kembali, belum ada setelah hilang dengan khilafah Utsmani yang terakhir itu, maka modal itu betul-betul tergantung kepada korporasi raksasa, kepada kapitalis global. Dalam bentuk apa? Tawaran hutang yang mereka berikan melalui lembaga keuangan internasional, melalui tawaran investasi asing, baik yang itu atas nama negara, atau atas nama lembaga, atau atas nama investor, jadi korporasi, perusahaan privat, yang itu berasal dari negara lain, rata-rata dari Amerika, Eropa, atau Cina hari ini. Jadi, dari kebutuhan pendanaan yang dipenuhi dengan model seperti ini, itu menjadi pintu, salah satu pintu celah masuknya penguasaan asing dan asing ke negeri-negeri umat Islam. Nah, celah itu ditutup jika yang digunakan dalam metode pendanaannya menggunakan syariat Islam.
Yakni apa yang dicontohkan oleh Rasul kita, pengelolaan sumber daya alam, hal-hal yang menjadi milik umat, milkiyah ammah, itu dikelola secara mandiri menggunakan sistem keuangan negara yang diajarkan Nabi kita, yakni Baitul Mal. Bukan BMT ya Bu ya, Baitul Mal itu sistem keuangan negara. Sistem keuangan negara yang dicontohkan oleh Nabi itu menjadi satu metode pendanaan dalam mengelola sumber daya alam dan energi. Sehingga yang ketiga, pelaku utama ketika ada pengelolaan sumber daya alam itu bukanlah korporasi, sebagaimana hari ini. Jadi kalau hari ini APBN itu hanya menerima pajak, APBN itu hanya menerima kontrak production sharing, itu pun kalau berani menagih ya. Seperti kalau ke Freeport itu kan dijanjikan sekian persen bertahun-tahun nggak dikasih juga nggak berani nagih gitu. Jadi karena itu dalam pengelolaan korporasi betul-betul dominasi korporasi itu luar biasa. Negara bahkan tidak berkutik ketika berhadapan dengan korporasi ini. Sementara kalau di dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita, karena itu milik bersama dan membutuhkan biaya besar untuk mengeksplorasinya, tentu tidak mungkin individu-individu dibiarkan mengeksploitasi sendiri-sendiri. Karena itulah negara diberi amanah. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana supaya negara ini tidak mengulang potret negara hari ini, tadi yang pasal 33 kan juga dikuasai negara. Kalimatnya pengelolaan, bukan penguasaan. Bukan dikuasai oleh negara. Jadi itu kepemilikannya, nanti kalau di dalam undang-undang negara Islam itu akan disebutkan dalam salah satu pasal bahwa itu milik umat. Milik umat. Negara itu adalah tanggung jawabnya di mengelola secara amanah. Dan alat kontrolnya dia amanah atau tidak ada di butir keempat itu, hasil pengelolaan. Itu alat kontrolnya di situ. Ketika negara itu mengelola amanah atau tidak, bisa dikontrol dari hasilnya larinya kemana. Jadi saya lompat dulu, ini saya tinggalkan dulu ke sini dulu Bu ya. Negara itu menggunakannya dari hasil pengelolaan itu, apakah itu dijualkah hasilnya, ataukah diberikan, dibagikan secara gratis ke masyarakat, bisa dalam berbagai alternatif, misal mengeksplorasi minyak, kemudian hasilnya itu dibagikan kepada rakyat tanpa harus membayar, itu juga sebagai bentuk pengelolaan secara amanah. Atau ketika negara itu memperdagangkannya, kan karena bisa jadi nanti ada hubungan internasional, hubungan dagang, jadi dibeli oleh negara lain. Nah, profitnya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kemaslahatan masyarakat. Sehingga kita lihat tidak aneh kalau negara khilafah Islam yang pertama dulu itu pendidikannya bisa bebas biaya, kesehatannya itu bisa bebas biaya, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan yang lain karena pemasukan yang besar dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang amanah, termasuk juga pengelolaan fa'i, khoraj, dan lain-lain. Nah, sementara kalau hari ini, ya karena ditangani korporasi, ya otomatis setiap korporasi itu pasti profit oriented. Orientasinya adalah keuntungan, dan keuntungan itu dibagikan kepada korporasi. Nanti kalaupun ada yang diteteskan, saya sebut diteteskan ya, diteteskan ke masyarakat, itu sama sekali tidak sebanding dengan hasilnya yang utama. Jadi bagaimana mungkin rakyat yang pemilik sejatinya itu hanya menerima tetesan-tetesan dari harta yang sebetulnya milik mereka sebetulnya. Allah menciptakannya itu sebagai milik umat. Tapi kemudian faktanya hari ini dikooptasi oleh korporasi, rakyatnya hanya dikasih tetesan-tetesan tadi. Slide berikutnya, Mbak. Nah, kalau tadi celah itu, yang tadi celah dalam bentuk pembiayaan melalui hutang luar negeri dan investasi asing itu tidak ditutup, sampai kapanpun persoalan ini nggak akan pernah selesai. Jadi kalau tadi celah-celahnya itu tidak ditata ulang secara fundamental, menata ulang konsep kepemilikan. Jadi ada regulasi, dustur dan konun, undang-undang dan undang-undang dasar negara. Itu memang ada perubahan redaksi bahwasanya sumber daya alam ini milik umat, bukan milik negara, bukan milik korporasi. Kemudian metode eksplorasinya menggunakan Baitul Mal. Selama itu tidak berubah, maka persoalan tidak akan selesai. Kalau kita analisis satu persatu,
hutang luar negeri yang kemarin Ibu Menteri Keuangan menyatakan bahwa faktanya hari ini tidak ada satupun negara yang tidak berhutang, termasuk negeri Islam. Betul, karena hari ini tidak ada satupun negeri kaum muslimin yang menerapkan syariat Islam. Sehingga mereka seakan-akan tidak punya solusi bagaimana caranya memperoleh sistem keuangan yang baik. Nah, kalau kita analisis dari buku yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam, utang luar negeri itu sama sekali tidak ada kebaikannya bagi negeri-negara muslimin, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Jangka pendek dia akan menghancurkan sistem moneter negara tersebut, jangka panjang dia akan menghancurkan sistem APBN-nya. Jadi tidak ada ceritanya sebuah negara yang mengambil hutang itu kemudian melesat tumbuh menjadi negara pemegang peradaban, pemimpin peradaban. Tidak ada ceritanya, tidak ada bukti empiris. Yang terjadi adalah negeri-negeri yang terjerat hutang itu semakin lama semakin terjerembab dalam situasi resesi. Kemudian investasi asing, ke slide berikutnya, Mbak. Investasi asing berbeda dengan hutang luar negeri. Kalau investasi asing itu berarti untuk mendanai satu proses eksplorasi atau berjalannya satu proyek, negara itu mengundang investor yang berasal dari negara lain. Nah, itu yang disebut dengan investasi asing. Apakah ada kebaikan dalam investasi asing ini? Sebagaimana juga statement dari Presiden Jokowi pada saat tetap menjalankan rencana pembangunan ibu kota baru, sekalipun APBN-nya kena hantam sana-sini dalam situasi pandemi, ternyata proyek pembangunan ibu kota baru itu tetap jalan dan dengan mengatakan bahwa tumpuannya adalah investasi asing. Termasuk ada rancangan undang-undang baru Omnibus Law yang itu juga memberikan banyak sekali keleluasaan kepada para investor asing. Tidak ada kebaikan sama sekali sebelum terjadinya Omnibus Law itu diterapkan. Kita sudah lihat ketidakadilan di mana-mana. Berapa banyak orang berantem antara penduduk setempat dengan pihak investor asing karena tanahnya dicaplok. Berapa banyak orang yang menjerit, menangis, ya, penduduk lokal yang dia kehilangan tanahnya yang dia diami berpuluh-puluh generasi selama ini. Seakan-akan kepemilikannya hilang begitu saja. Itu bahkan sebelum Omnibus Law yang mengandung banyak kemudahan di dalamnya itu. Jadi investasi asing itu pada akhirnya yang terjadi adalah penguasaan aset di negara tersebut, penguasaan sumber daya dan bahan baku. Jadi investornya ini berarti punya keuntungan karena dia merapat ke area bahan bakunya. Ibarat kalau bikin produksi itu dia masuk ke area yang dekat dengan bahan baku. Jadi cost untuk mengangkutnya tidak ada karena dia sudah di area yang dekat dengan bahan baku. Kemudian bahkan negeri kaum muslimin itu rata-rata karena penduduknya sangat banyak, jadi mereka juga sekaligus merapat dengan pasar. Jadi luar biasa keuntungannya. Bahan baku dia dekati, pasar pun sudah dia dekati. Jadi ujung-ujungnya yang kemudian bertambah banyak kekayaannya kembali ke korporasi lagi. Bukan keuntungan yang didapat oleh masyarakat setempat. Terlebih lagi tadi Ibu-Ibu kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud tadi, ini bukan hanya sekedar kita itu gemes karena ini rakyatnya nggak dapat apa-apa, tapi jauh di atas itu, ini adalah pengabaian terhadap syariat Allah. Ini adalah jelas-jelas menantang syariat Allah. Allah itu mengaturnya seperti itu, kemudian di depan mata kita jadinya seperti ini. Jadi ini seperti orang yang menabuh genderang perang kepada Allah. Jadi Allah kasih aturan, perintah, kemudian kita sami'na wa asoina. Iya kami dengar, tapi kami nggak peduli. Ibaratnya kan begitu. Padahal sebetulnya di dalam Al-Baqarah kan Allah sudah menegaskan harusnya sikap orang-orang bertakwa adalah sami'na wa ato'na. Kalau Allah perintahkan aturannya begini, ya berarti jalankan dengan aturan itu. Kita ke slide berikutnya, Mbak. Nah, apabila kemudian, ini kalau nggak salah 2 slide terakhir ya, apabila kemudian ini akan ditata ulang menggunakan syariat yang berasal dari Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita, maka di dalam kitab Politik Ekonomi Islam tadi, As-Siyasah Al-Iqtisadi Al-Muthla tadi, itu juga sudah disebutkan, langkah-langkahnya adalah yang pertama,
negara khilafah di era abad 21 itu nantinya memang harus memiliki industri berat. Salah satu jalan kenapa negeri-negeri kaum muslimin itu sangat tergantung kepada negara-negara barat, karena mereka dengan berbagai cara tidak dibiarkan untuk membangun industri berat. Soeharto kalau kita flashback ke tahun 97-98, kenapa dia digulingkan di era itu? Karena dia mulai melakukan langkah-langkah yang mengkhawatirkan Barat karena terlihat dia mulai membangun armada udara dan seterusnya. Jadi tidak akan dibiarkan negeri-negeri kaum muslimin itu memiliki industri berat. Tetapi itu akan bisa dihadapi nantinya oleh negara khilafah karena dia tidak dalam kooptasi negara lain. Jadi sekalipun negara-negara barat itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh negara khilafah itu, mereka tidak punya celah untuk menghentikan rencana-rencana strategis yang sedang dijalankan oleh negara khilafah Islam. Kenapa? Negara khilafah mengharamkan berhutang kepada luar negeri. Negara khilafah mengharamkan investasi asing. Jadi celah untuk menghentikan rencana-rencana menjadi negara besar itu tertutup. Sehingga langkah-langkah ini akan bisa dijalankan secara simultan ketika negara khilafah itu akan tegak kembali dengan izin Allah, karena itu dijanjikan oleh Allah dalam kabar gembira yang dalam hadis Rasulullah itu, sumataku khilafatan ala minhajin nubuwah. Setelah masa otoriter ini, Rasul sudah mengabarkan kepada kita nanti akan tegak khilafah ala minhajin nubuwah, tegak khilafah yang berdiri di atas manhaj kenabian. Maka dia akan memulai satu langkah membangun industri berat karena itu adalah tumpuan dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya. Nanti yang berikutnya lagi sebetulnya filosofisnya itu karena dalam rangka untuk menyiapkan armada jihadnya untuk berdakwah, untuk nasrul Islam ilal alam. Nah, pembiayaannya dari mana? Hari ini, sementara ini hari ini sudah dicaplok sana sini, sudah dikeruk sana sini. Apakah nanti bisa jadi muncul pertanyaan kalau khilafah berdiri itu sumber daya alam sudah habis, ibarat kelapa itu sudah habis santannya diperas gitu, tinggal ampasnya saja. Jadi bagaimana nantinya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu, yang jelas bahwasanya Allah menjanjikan bahwa Allah akan membuka keberkahan dari seluruh penjuru langit dan bumi ketika kita taat kepada aturannya. Jadi kita harus punya keyakinan yang kuat bahwasanya Allah itu akan menolong apa yang kita lakukan selama kita berada di jalan ketaatan. Nah, langkah-langkah secara strategisnya juga sudah disusun. Apabila kemudian terjadi kekurangan dalam penyiapan pembangunan industri berat itu, ini tanpa membangun hubungan ketergantungan negara luar ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada istilah alih teknologi dan lain-lain itu semua dibangun secara mandiri. Memanfaatkan potensi intelektual muslimah yang melimpah ruah yang dimiliki oleh dunia Islam sebetulnya. Tinggal yang dibutuhkan itu negara yang mengkonsolidasi potensi mereka. Jadi tidak perlu ada sharing teknologi dengan negara lain, toh intelektual muslim itu melimpah ruah di negeri-negeri kaum muslimin, tinggal menyatukan potensi mereka. Nah, kalau pendanaannya maka Islam sudah punya mekanisme, jika toh kurang dana dari kas Baitul Mal, maka salah satu pos pemasukannya itu bisa dengan doribah. Doribah itu adalah pungutan pajak temporal. Pungutan pajak temporal ketika kasnya kurang, sementara ini mau bangun industri berat, maka ada pungutan doribah temporal kepada muslim yang kaya saja. Jadi orang kafir yang tinggal dalam negara khilafah nggak perlu khawatir, mereka nggak akan kena pungutan doribah. Kemudian umat Islam yang kelas menengah, ekonominya juga tidak perlu khawatir karena ini hanya kepada muslim yang kaya. Dan itu menjadi amal jariah mereka. Jadi ada motivasi kepada orang-orang kaya ini. Nah, kalaupun masih kurang juga, maka yang ketiga juga diperbolehkan membeli peralatan itu dengan negara luar dengan syarat negara luar itu tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, dengan beberapa cara ini maka proses penyiapan industri berat itu bisa dilakukan dengan cepat oleh negara khilafah yang baru tadi. Kemudian semuanya ditata ulang dengan dustur, dengan undang-undang dan konun undang-undang dasar yang baru yang mengacu kepada syariat Islam sehingga tidak debatable. Tidak debatable dengan ini kata ini maksudnya apa. Kemudian hanya berhenti di debat kusir saja tanpa ada kebaikannya bagi umat manusia. Slide berikutnya.
Nah, saya masuk ke 2 slide terakhir. Karena itulah untuk bisa menjalankan semua mekanisme tadi, jadi sebetulnya tidak perlu berpikir keras untuk mencari solusi. Yang kemudian perlu dilakukan dengan usaha yang keras adalah mengimplementasikan apa yang sudah diberikan oleh Allah itu. Allah Maha tahu bahwasanya kekuatan akal kita itu tidak mampu merumuskan aturan-aturan yang cerdas dan jitu. Karena itulah Allah memberikan seperangkat aturan yang detil yang dibawa oleh Rasul kita, dicontohkan juga pelaksanaannya. Hanya sekarang tinggal manusia, apakah manusia itu tetap sombong, meninggalkan aturan Allah, atau dia segera tawaduk, merunduk, ya, menyadari segala kelemahannya, dan kemudian tadi memulai sebuah proses dengan usaha yang maksimal, usaha keras untuk segera menerapkan kembali aturan yang detil yang berasal dari Allah ini. Dan itu memang tidak akan mungkin terwujud kalau Islam itu tidak memiliki kekuasaan. Hari ini ada banyak negeri kaum muslimin, tapi kekuasaan tidak di tangan umat Islam. Padahal dalam Quran surat Ali Imran, Allah memberikan satu kabar di situ, kuntum khaira ummah. Kalian itu umat Islam adalah umat terbaik. Umat terbaik. Jadi agar dunia ini berjalan dengan harmonis, sejahtera, tidak banyak kedzaliman, maka kuncinya adalah umat Islam sebagai khaira ummah yang harus memimpin, yang harus memegang kekuasaan di muka bumi itu. Baru nanti kemudian semua ketidakadilan itu bisa dihilangkan dengan menerapkan aturan Islam secara kafah. Saya tutup dengan slide terakhir. Sehingga nanti saya kaitkan dengan pesan kepada intelektual termasuk diri saya sendiri, kita bermuhasabah ibu-ibu, bahwa solusi dari semua keadaan ini kita tidak perlu lagi rapat, diskusi, workshop untuk menyusun format aturan, karena sudah ada aturan detailnya, tinggal kita pelajari aturan-aturan itu. Banyak hal yang belum kita tahu, kita gali lebih dalam lagi, hal-hal yang sebetulnya diajarkan oleh Islam, tapi kita dengan usia kita yang sudah banyak ini ternyata banyak hal yang belum kita tahu dari Islam. Tidak ada kata terlambat, segera kita kaji apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita itu, dan kemudian kita melibatkan diri dalam proses untuk memperjuangkannya, menerapkannya. Jadi kalau intelektual, kalau ada pertanyaan, banyak yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali. Ibaratnya kita ini adalah orang yang paling tahu di depan mata kita itu ada pencuri, ada perampok. Sekarang kita sebagai orang yang melihat perampokan itu, apa yang kita lakukan? Apakah kemudian na'udzubillah kita menjadi orang yang memfasilitasi perampok itu, kemudian kita memberi informasi kepada dia, bahkan hal-hal yang dia belum tahu, yang mau dia rampok, kemudian kita katakan, oh di sana ada ini, di sana ada ini, di sana ada ini. Ibaratnya kita berarti justru memfasilitasi kedoliman yang dia lakukan, ataukah kemudian kita lantang bersuara untuk menghentikan pencurian itu, perampokan itu, bahwa ada perampok, waspadalah di umat Islam untuk bisa keluar dari jeratan perampok yang sangat jahat ini, maka bergantunglah, berpegang eratlah kepada tali agama Allah, berpegang eratlah kepada aturan Allah, agar ketika Islam diterapkan, maka celah-celah perampokan itu sama sekali akan ditutup, semua celah-celah itu akan ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.